Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus 3. Saya Farel Satriano, NRP 16/2022-029. Saya Jamila Kamaliah dengan NRP 16/2022-037. Saya Hikmal Al-Hafiz dengan RP 16/2022-038. Studi kasus 3. Yang pertama, sebuah departemen mempekerjakan banyak karyawan, tetapi setiap karyawan dipekerjakan oleh departemen. Lalu yang kedua, beberapa karyawan yang dikenal sebagai rovers tidak ditugaskan ke departemen manapun. Yang ketiga, ada divisi mengoperasikan banyak departemen, tetapi setiap departemen dioperasikan oleh satu divisi. Lalu yang keempat, seorang karyawan dapat ditugaskan ke banyak proyek, dan sebuah proyek dapat memiliki banyak karyawan yang ditugaskan padanya. Lalu yang kelima, sebuah proyek harus memiliki setidaknya satu karyawan yang ditugaskan padanya. Lalu yang keenam, salah satu karyawan mengelola satu departemen dan setiap departemen dikelola oleh hanya satu karyawan. Lalu yang terakhir, salah satu karyawan mengelola satu divisi dan setiap divisi dikelola oleh satu karyawan. Terus selanjutnya ada analisis, identifikasi entitas dan atribut. Pertama ada departemen yang memuat kolom ID departemen, nama departemen. Lalu yang kedua ada karyawan yang memuat kolom ID karyawan, nama karyawan, gaji karyawan. Lalu yang ketiga ada divisi yang memuat kolom ID divisi dan nama divisi. Lalu yang terakhir ada proyek yang memuat kolom ID proyek dan nama proyek. Sini kita identifikasi relasinya. Ada departemen dengan karyawan, one to many sebagai pegawai. Lalu ada departemen dengan karyawan, one to one sebagai manajer. Selanjutnya ada divisi dengan karyawan, one to one sebagai kepala divisi. Lalu ada divisi dengan karyawan, one to many, divisi dengan departemen, one to many. Lalu yang terakhir ada karyawan dengan proyek, many to many. Kemudian di sini terdapat diagram chain. Di sini ada entitas divisi yang berelasi ke departemen dengan relasi one to many. Kemudian di sini departemen berelasi ke karyawan dengan relasi zero to many sebagai staff atau pegawai. Kemudian di sini juga ada karyawan yang berelasi ke pimpinan departemen dengan relasi one to zero. Kemudian ada karyawan yang berelasi ke divisi sebagai kepala divisi yang berelasi one to zero. Kemudian ada juga karyawan yang berelasi ke proyek dengan relasi one to many, dan di sini muncul entitas karyawan proyek karena karyawan ke proyek berelasi many to many. Next. Kemudian di sini terdapat diagram Crowfoot yang dimana ini adalah implementasi dari diagram chain tadi. Ya. Next. Selanjutnya ada DML yang memuat query insert dan update, dan di sini tampilannya. Oke, next. Lalu ada delete. Delete ini untuk menghapus karyawan proyek yang dimana ID karyawan proyek KP006. Kemudian di sini terdapat query basic, di mana ini adalah kita ingin menampilkan ID proyek dan nama proyek menggunakan wildcard. Kemudian di sini query basic juga ingin menampilkan ID departemen dan nama departemen menggunakan between. Dan yang terakhir dari query basic yaitu menampilkan jumlah semua karyawan menggunakan count. Nah, sekarang untuk query advance.
core advance yang pertama, menampilkan pimpinan suatu departemen dengan menampilkan nama departemen, nama karyawan, dan periode pimpinannya. Di mana ID pimpinan itu PD001. Yang kedua, menampilkan nama karyawan dan nama proyek yang terlibat dalam proyek tertentu, misalnya karyawan dengan nama Fitri. Yang ketiga, menampilkan nama karyawan, tanggal gabung karyawan di sebuah proyek, dan nama proyek yang sedang dikerjakan oleh karyawan tersebut, misal tanggal gabung yaitu 2018, 05, dan 08. Yang keempat, menampilkan nama divisi, nama karyawan, dan ID kepala divisi yang memiliki periode kepala divisi 2021 sampai 2029. Yang kelima, menampilkan nama karyawan, nama departemen, dan periode pimpinan departemen yang memiliki ID divisi D002. Yang keenam, menampilkan nama karyawan, nama departemen, dan periode pimpinan departemen yang memiliki periode pimpinan departemen dari 2023 sampai 2028 atau 2021 sampai 2027. Kesimpulan yang kita dapat dari studi kasus 3 ini yaitu struktur organisasi melibatkan departemen, divisi, dan karyawan. Yang kedua, sebuah departemen memiliki banyak karyawan dan setiap departemen dikelola oleh satu karyawan, yaitu kepala departemen. Yang ketiga, divisi mengelola banyak departemen dan memiliki satu kepala divisi. Yang keempat, ada karyawan yang tidak terikat dengan departemen manapun, yaitu rovers. Yang kelima, karyawan dapat ditugaskan ke banyak proyek dan setiap proyek memiliki setidaknya satu karyawan yang ditugaskan padanya. Yang keenam, keseluruhan model database mencerminkan hubungan dan struktur yang diberikan dalam studi kasus. Terima kasih, selamat menjalankan hari Anda. Itu saja presentasi dari kelompok 3, studi kasus 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.